Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai Ramadan, Ramadan merupakan bulan yang membawa berkah, rahmat, serta maghfirah. Tentunya pada bulan ini adalah bulan yang mulia di sisi Allah, di mana hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya juga merupakan malam-malam yang paling utama. Inilah bulan ketika kita semua diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan olehnya. Bahkan pada bulan ini, setiap hembusan nafas kita menjadi tasbih, setiap tidur kita menjadi ibadah, bahkan setiap amalan kita diterima dan doa kita pun akan dikabulkan. Lantas terkhusus bagi para wanita, adakah hal khusus atau wasiat khusus bagi para wanita di bulan ini? Kita akan bahas bersama Ustazah Syarifah Aziza LC tentunya di program Mutiara Hati. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dan tema yang bakalan kita bahas di hari ini Ustazah terkait wasiat bagi para wanita di bulan Ramadan. Mengenai wasiat sendiri nih Ustazah, kira-kira sebenarnya ada nggak sih wasiat yang memang dikhususkan, atau mungkin dari wasiatnya dulu nih, apa sih Ustazah? Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih. Untuk terkait dengan tema ini adalah wasiat untuk wanita di bulan Ramadan. Memang tidak ada wasiat khusus ya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi walaupun tidak secara khusus diperuntukkan untuk perempuan, tapi paling tidak mungkin ada hal-hal yang bisa kita ambil pointer-pointer dari titip pesannya Nabi untuk umatnya di akhir zaman ini yang spesial mendapatkan undangan spesial karena diberikan bulan terbaik. Apalagi ada hari yang terbaik di dalamnya, maka nanti coba kita ambillah sisi-sisi yang memang dikhususkan untuk perempuan. Tapi terkait wasiat khusus apa, memang tidak ada ya, tidak ada. Berarti memang sebenarnya ada wasiat yang ditinggalkan atau pesan-pesan ya, yang ditinggalkan, insya Allah, tapi ya, dikhususkan untuk tidak para wanita. Tidak dikhususkan khusus untuk para wanita di bulan Ramadan, tidak. Jadi kalau kita bisa ambil beberapa pesan Nabi terkait dengan bulan Ramadan, itu lebih kepada wasiat secara umum, pesan secara umum, itu tidak ada khusus untuk perempuan, itu nggak ada. Tapi nanti kita ambil sisi-sisi yang bisa ditarik lah, pesan khusus mungkin yang bisa menjadi potensi bagi perempuan untuk meningkatkan iman dan takwa di bulan suci Ramadan ini. Namun sebelum kita membahas lebih khusus lagi mengenai wasiat bagi para wanita yang mungkin tadi akan kita tarik, kalau secara umum pesan yang mungkin ditinggalkan oleh Nabi kepada para umat di bulan Ramadan itu sebenarnya seperti apa? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi terkait tadi kata Ukhti Vera bahwa kita diundang oleh Allah. Nah, itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat ke-183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Para ulama tafsir memaknai dan memberikan makna khusus juga terkait dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu ini. Tidak ada elemen-elemen tertentu dari umat Islam, tapi semua dihimbau. Baik yang sedang berproses menuju yang lebih baik, atau yang sudah mantap, atau yang semakin lebih baik, ini memakai kata ya ayyuhallazina amanu, kita semua dihimbau. Termasuklah di situ wanita, termasuklah di situ mereka yang sudah baligh. Dihimbau oleh Allah, diundang oleh Allah secara spesial. Kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Nah, maka dari ayat ini sebetulnya walaupun perempuan tidak disebut ya ayuhan nisa, secara spesifik. Iya, itu. Jadi harus terpanggil. Karena ini undangan spesial ya dari Allah untuk orang yang mau beriman, memperbaiki iman, memantapkan iman. Nah, itu yang pertama di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183, yang di ending dari ayat ini bertujuan untuk la'allakum tattaqun. Nah, kemudian yang kedua dari segi sejarah bahwa syariat puasa Ramadan ini perlu diketahui juga kepada kita sebagai umat muslimah, wanita muslimah, bahwa syariat puasa ini
ditetapkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Kedua Hijriah, hanya bukan di bulan Ramadan. Kapan? Di awal Sya'ban. Di awal Sya'ban. Itu artinya Rasulullah punya waktu kurang lebih hampir sebulan untuk menghimbau umatnya mempersiapkan datangnya Ramadan pertama. Itu sekitar 2 tahun setelah Rasulullah dan sahabat hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Artinya keadaan dakwah sudah stabil. Nah, ini kalau bicara Ramadan, kita harus mempersiapkan segala aspek. Apalagi kalau perempuan itu identik dengan pernak-pernik, banyak halnya. Jangan sampai sibuk dengan persiapan tapi lupa dengan substansi daripada berkahnya Ramadan, mulianya Ramadan. Gitu. Nanti insya Allah akan kita jelaskan terkait dengan beberapa hal yang dihimbau oleh Nabi, apa yang bisa kita tarik dari poin-poin yang dipesankan oleh beliau, dan pesan beliau ini adalah pada akhir bulan Sya'ban. Pada akhir Sya'ban beliau berkhutbah di depan semua umat muslim untuk menyampaikan bahwa ada beberapa poin yang dipesankan oleh Allah untuk umat ini yang harus kita dapati, dan sebagai pesan yang harus jangan sampai kita tinggalkan, supaya Ramadan itu menjadi hal yang memberikan sesuatu yang paling substansial dalam hidup ini, ya. La'allakum tattaqun itu disampaikan oleh Nabi ketika beliau khatabana Rasulullah. Jadi pada akhir bulan Sya'ban, jadi berarti sekitar waktu-waktu seperti ini, ya. Di akhir bulan Sya'ban Rasulullah berkhutbah. Khatabana itu berkhutbah. Kalau Rasulullah berkhutbah itu audiensnya adalah siapa saja bisa. Tidak hanya orang masjid, tidak hanya orang Arab, tapi semua bisa mendengarkan. Bahkan satu adab yang dimunculkan dalam fikih itu, apabila di hari Jumat ada khutbah yang berkhutbah, maka para wanita jangan sholat dulu, tetapi mendengarkan khutbah Jumat. Nah, dari sisi ini kita bisa lihat ada aspek-aspek bahwa khutbah kalau bahasanya disampaikan oleh Nabi itu artinya penuh dengan pesan yang bisa diambil oleh semua, nah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, atas dasar ini insya Allah pesan ini walaupun tidak ada khusus untuk perempuan, tapi perempuan harus mengambil daripada pesan ini. Karena memang ini berlaku universal, ya. Tapi betul. Coba nanti kita tarik bersama baik. Yang terkhusus buat perempuan apa saja. Tapi kita jeda dulu sejenak, Ustazah. Jangan kemana-mana, ya, tetap di program Mutiara Hati. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimahullah, wafillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama, dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimahullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah siar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Ya, masih di program Mutiara Hati, tentunya masih bersama Fe dan juga Ustazah Syarifah Azrael. Melanjutkan perbincangan kita mengenai wasiat bagi wanita di bulan Ramadan. Ternyata tadi sudah clear, ya, tidak ada dikhususkan untuk wanita, tapi memang berlaku universal. Iya, universal. Masih bisa kita coba tarik. Ini kira-kira para wanita apa saja sih yang substansi yang perlu diperhatikan di bulan Ramadan ini, Ustazah? Mungkin boleh Ustazah langsung. Iya, baik. Jadi tadi hadis sudah kita sampaikan. Hadis ini adalah disampaikan Nabi ketika beliau berada di panggung, yaitu khutbah, dan ini bisa disimak, diakses oleh semua umat.
khususnya umat muslim, dan itu momennya di akhir bulan Sya'ban. Apa saja yang dipesan oleh beliau? Ya ayuhan nas, dan bahasanya Nabi adalah semua manusia. Bukan hai orang beriman, bukan orang Islam. Hai semua manusia. Qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Telah menaungi kalian, subhanallah bahasa beliau itu, telah menaungi kalian, telah datang kepada kalian syahrun azimun, bulan yang memiliki keagungan. Mubarakun, agung, besar, kemudian mubarak, ada nilai tambah di dalamnya. Nah, ini kan tidak biasa. Syahrun azim, bulan yang besar, mubarakun. Kemudian satu punya nilai tambah. Nah, ini mau kita pretelin nilai tambahnya. Apa yang bisa kita ambil? Itu statement awal Nabi ketika dia memanggil semua manusia. Jadi manusia, siapa saja yang mendapati bulan Ramadan. Dilanjutkan oleh beliau yang pertama adalah syahrun fihi Lailatul Qadri. Di dalam bulan itu ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, ini yang pertama dulu dimunculkan Nabi. Padahal Nabi ini menyampaikannya bukan di pertengahan Ramadan, tetapi di akhir bulan Sya'ban. Nah, beliau berkhutbah di akhir Sya'ban, tetapi di awal pernyataan beliau memunculkan dulu fihi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Jadi semua kita termasuk para wanita, hai yang dimaksud dengan azim dan berkah ada satu malam di 30 hari dan 30 malam itu disebut dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, yaitu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Saya tarik satu kesimpulan untuk perempuan langsung ini ya, bahwa kita pending dulu semua aktivitas yang menyibukkan kita selama ini, gitu. Saya mau tarik kesimpulan ke situ, karena ini ada bonus besar. Ini ada bonus. Ini bukan ujuk-ujuk, tapi memang sudah disediakan oleh Allah. Hanya satu malam, tapi pahalanya 1000 bulan, lebih dari usia manusia akhir zaman rata-rata. Itu kita mau digiring arahnya ke sana. Kita mau jadi orang yang rugi atau bahkan beruntung. Kalau kita menjadi insan yang cerdas, perempuan yang cerdas, bahwa satu malam bisa mendapat keuntungan 1000 bulan, ini tidak ada pembisnis manapun yang memberikan keuntungan sebesar ini kan. Tidak ada satu malam lebih dari 1000 bulan, itu tidak ada. Nah, itu artinya bahwa poin pertama untuk kaum muslimah, kita digiring oleh dalam hadis ini memunculkan bahwa untuk menemukan malam terbaik itu bukan ujuk-ujuk datangnya pertengahan baru kita taat, ya kan? Justru nanti pertengahan kita sibuk gitu ya, mau lebaran. Tapi sebelum datang Ramadan kita sudah persiapkan semuanya. Fisiknya, mentalnya, niatnya, mungkin bisa jadi hartanya, atau kita pending dulu urusan-urusan yang membuat kita sibuk dan melupakan ada sesuatu yang paling fundamental. Itu apa substansinya? Memberikan kebaikan yang luar biasa itu. Dan kita tidak tahu Allah berkehendak siapa saja punya potensi untuk mendapatkan malam terbaik itu. Apakah dia bertemu langsung ataukah mungkin dapat sebagiannya, wallahu a'lam bishawab. Tapi harapannya kita bisa. Harapannya itu. Jadi untuk wanita dalam poin yang pertama ini kita pending dulu hal-hal yang membuat menyibukkan. Kita simpanlah kira-kira yang bisa membuat kita ibadah kita nggak tenang gitu kan. Kita geser dulu ya kan. Bagaimana rumah tangga itu dikondisikan nuansanya, nuansa ibadah ya kan, nuansa yang membuat nyaman. Seorang ibu yang tidak bisa ibadah di luar, ayo kita kondisikan rumahnya menjadi rohnya Ramadan. Nah,
itu supaya apa? Nanti karena ini sudah digiring yang pertama oleh Allah adalah, hey, ada satu malam yang istimewa itu, siapkan di awal, mulai awal Ramadan, mudah-mudahan sampai akhir kita bisa istiqomah. Nah, itu mungkin yang pertama. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya bisa jadi. Nah, yang kedua saya lanjutkan hadisnya, syahrun ja'ala fihi faridatus siyam. Yang kedua kata Allah, selain tadi ada bonus terbaik satu malam, yang kedua adalah di bulan ini Allah wajibkan kewajiban puasa. Jadi satu-satunya kewajiban puasa satu bulan itu hanya ada satu bulan di antara 11 bulan. Yang dijadikan Allah bulannya itu bulan Ramadan. Ja'ala syahrun ja'ala fihi faridatus siyam. Yang mana Allah jadikan dari pesan Nabi yang disampaikan di sini bahwa ada ibadah yang dihimbau oleh Allah, mereka yang wajib melakukannya, laki, perempuan, kalau dia baligh berakal. Nah, perempuan ini termasuk makhluk yang banyak uzur. Di antaranya uzur, dan itu sudah kodrat. Kita nggak bisa milih-milih, ya kan? Saya maunya puasa full 30 bulan, minum obat gitu kan? Enggak. Nah, jadi walaupun Allah sudah menggarisbawahi bahwa satu bulan ini kewajiban berpuasa, tapi wanita tidak memaksakan harus wajib satu bulan, ya kan? Ada yang namanya batas-batas dia harus meninggalkan kewajiban itu. Haid, nifas, yang melahirkan, yang menyusui boleh, yang hamil boleh. Nah, maka perempuan pada statement yang kedua ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kewajiban itu mutlak. Kemudian kecuali yang tidak diwajibkan. Nah, jangan yang tidak jangan yang yang tidak diwajibkan memaksa untuk melakukan, atau sebaliknya yang diwajibkan sengaja untuk tidak diwajibkan. Semuanya sudah ada standar-standar hukumnya. Itu ini kalau membahas masalah yang kedua ini, kita nanti beralih kepada bab-bab yang lain, bab-bab qadha, bab-bab fidyah dan lain sebagainya. Kesimpulannya yang kedua ini adalah bahwa perempuan harus siap dengan ilmu di sini. Ilmu, siap harus belajar. Ada bab khusus. Ada bab khusus, ya, rinci sekali. Apakah semua ibu menyusui? Tidak semua ibu menyusui. Apakah semua ibu hamil? Tidak semua ibu hamil. Ada kategori-kategori apa konsekuensinya ini. Maka perempuan masuk di area ini, laki-laki nggak ada itu, laki-laki wajib. Baik, mungkin kita akan lanjutkan lagi. Masih ada lagi? Iya, masih ada dua lagi. Masih ada dua lagi. Kita akan lanjutkan tentunya setelah jeda. Jangan kemana-mana ya buat pendengar setia Mujahidin FM dan juga pemirsa Kompas TV, tetap di program Mutiara Hati. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimakumullah, wa fillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama, dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimakumullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah siar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar.
Baik, kembali lagi di program Mutiara Hati, tentunya masih bersama Fe dan juga masih bersama Ustazah Syarifah Elsi. Tadi sudah dua hal yang kita coba bahas terkait mungkin hal khusus lah yang mungkin dipesankan bagi para wanita di bulan Ramadan ini, Ustazah. Masih ada dua lagi? Masih ada dua lagi. Ini yang ketiganya nih apa? Yang ketiga adalah ditambah oleh Nabi dengan kalimat waw atau dilanjutkan walailuhu tatawuan. Diwajibkan puasa, kemudian malamnya ditambah ibadahnya. Walailuhu tatawuan, siangnya berpuasa, malamnya ditambah ibadahnya. Tatawu itu adalah ibadah tambahan. Ibadah tambahan. Kemudian apa yang bisa diambil pesan khusus untuk perempuan? Saya rasa perempuan sangat spesial dalam pesan ini, walailuhu tatawuan. Jadi karena perempuan ini memegang peranan penting dalam rumah. Nah itu ya. Jadi bagaimana mengatur, memanage, ya kan, mengelola waktu, ya kan, waktu bangun, waktu tidur. Ya. Nah itu. Nah dimunculkan di sini bahasanya adalah waqiyamuhu lailan tatawuan. Jadi bangunnya di malam hari itu adalah sebagai ibadah tambahan. Qiyamuhu lailan tatawuan. Jadi bangun bukan begadang ya. Bangun. Itu. Jadi kalau nggak tidur beda, tapi waqiyamuhu membangunkan, ya, berdiri tegak di malamnya sebagai tambahan ibadahnya. Maka sebagai seorang perempuan, khususnya untuk para ibu yang saat ini diamanah menjadi seorang ibu rumah tangga, maka bagaimana siang itu berpuasa, kemudian tidurlah sebentar supaya bisa bangun malam. Bangun malamnya melibatkan semua anggota keluarga, ya kan. Kemudian ibadah tambahannya banyak, ya. Kalau setelah Isya itu bisa tarawih, kalau setelah bangun malam itu bisa menambah witir atau menambah bangun tahajud, bisa, dan selanjutnya adalah bersahur. Nah ini kalau saya melihat ini adalah bagaimana memanage waktu, ya kan, waktu, apalagi ini sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Bulan Ramadan nanti banyak hal lagi itu ya, misalnya ada etikaf, kemudian mungkin ada yang mau mengkhatamkan Quran. Nah ini plannya adalah bagaimana mengatur supaya tetap menegakkan malam Ramadan. Apalagi mendekati mau Lebaran, banyak bakar-bakaran, bakar-bakaran itu. Saya menangkap ini pesan tersendiri bahwa andilnya perempuan itu sangat penting di sini, mengatur. Kalau kita tidak andilkan perempuan, laki-laki ibadahnya sendiri, istrinya ibadahnya sendiri, anak-anaknya masing-masing gitu. Jadi perannya perempuan di sini sebagaimana dimunculkan oleh Nabi bahwa az-zaujatu rabbatul bait. Istri itu adalah pelayan, pengatur. Istri itu adalah pengatur rumah. Itu namanya bahasanya rabbatul bait. Jadi suami juga harus mengerti posisi itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang berbuat satu saja kebaikan nilainya sama dengan melakukan satu kewajiban. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang wajib, maka dinilai 70 kali lipat kewajiban. Yang keempat ini lebih kepada meningkatkan kualitas, ya, kualitas, memperbanyak amal soleh, amal kebajikan. Yang pertama adalah tidak meninggalkan yang wajib. Yang kedua adalah mengisi Ramadan itu dengan banyak sesuatu yang baik, karena nilainya lebih daripada di bulan-bulan yang lain. Saya mengambil bahwa yang keempat ini kesimpulannya menghidupkan Ramadan. Menghidupkan siangnya sudah menghidupkan maksudnya adalah menggalakkan
amalia, kebaikan, menegakkan kewajiban, kemudian menghiasi malam-malamnya dengan ibadah. Khaslatu minal khair itu adalah kebaikan apa saja. Sedekah kan bisa ya, berbuat baik, menasehati, menjenguk orang sakit, semua itu kebaikan. Jadi dinilai satu kebaikan menjadi seperti satu kewajiban. Kemudian satu kewajiban, nah ini makanya jangan tinggalkan ibadah-ibadah yang wajib, sayang. Hanya ada di bulan Ramadan. Udah puasa capek jadi malas untuk ibadah sholat, kan sayang. Karena satu kewajiban dinilai 7. Apalagi perempuan kewajibannya banyak sekali. Ya, bukaan anak-anak ya, apalagi pendidikannya tetap berjalan, bagaimana anak-anak tetap eksis berpuasa, menjaga aurat anak perempuan, banyak sekali. Menabur pahala perempuan. Keempat ya Ustaz, ya. Mungkin pesan khusus atau hal yang perlu diperhatikan di bulan Ramadan bagi para wanita. Nah, boleh sedikit Ustazah memberi pesan kepada saya dan juga mungkin para pendengar juga terkait bagi para wanita di bulan Ramadan ini, apalagi nih Ustazah, ya mungkin sedikit penekanan pada Ustazah. Ya, kalau perempuan ini kan identik dengan satu, kalau dia sebelum menikah ya, dia harus menjaga kehormatannya. Kalau dia setelah menikah, dia harus menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Plus. Nah, kita giring kewajiban ini, tanggung jawab ini di bulan Ramadan. Ketika kita melakukan amaliyah, baik itu yang wajib maupun sunnah di bulan Ramadan, yang dua ini nggak boleh dilepas, nggak boleh dilepas. Tetap marwahnya terjaga. Kalau dia tidak puasa, mohon maaf, tolong dijaga. Iya, betul. Walaupun nggak puasa, jangan jangan seperti bebas itu. Mohon maaf, seperti lisannya tidak terkontrol, pergaulannya, saya nggak puasa, jadi saya nggak perlu jaga, itu kan salah. Saya nggak puasa, saya makan di depan orang, itu salah. Di kehormatan dirinya di bulan yang mulia, kemudian menjaga juga dirinya dan keluarganya di bulan yang mulia. Nah, ini saya rasa letak perempuan itu adanya di 2 pointer ini, tinggal kita sesuaikan saja. Jadi bukan kebalikannya, bukan kita banyak-banyak melakukan, tapi melupakan kodrat poin-poin 2 poin tadi. Beda dengan laki-laki, juga ada kewajiban-kewajiban yang memang melekat pada seorang tanggung jawab laki-laki. Biasa itu. Kemudian yang ketiga, khusus untuk ibu rumah tangga, Rasulullah berpesan, salah satu anjuran Nabi di bulan puasa ini adalah memperbanyak sedekah dalam rumah tangga. Ini kaitannya dengan si ayah pemberi nafkah, gitu ya, pemberi nafkah, si ibu yang mengelola itu, atau si alal iyal, kata Nabi itu. Ramadan ini membuat suasana Ramadan itu menjadi tidak biasa. Ya, mungkin makanannya makanan yang membuat selera menjadi tapi semangat. Itu kemudian jangan lupa berbagi dengan yang lain gitu. Nah, ini saya rasa kalau bapak-bapak taunya ibu-ibu lah tuh ya yang ngatur. Nah, itu jadi mohon maaf kalau makanan jangan terlalu banyak dibeli. Kalaupun dibeli ada rezeki, jangan setelah makan baru dikasihkan. Tapi bersedekahlah, karena kata Nabi juga, barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Tapi bukan yang tadi kata Ustazah ya, tunggu habis baru dikasih. Jangan. Jadi ya itu tadi, kalau kita ada kelebihan rezeki, sebetulnya masih banyak lagi, tapi kita ambil yang kira-kira ini poin utamanya untuk dijaga oleh perempuan, baik sebelum Ramadan, apalagi ketika kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Itu. Baik Ustazah, terima kasih banyak Ustazah untuk materi ini, Masya Allah sekali ya, banyak hal yang bisa kita ambil ya, bahwa memang peran wanita sangat besar sekali ya, sangat besar di bulan Ramadan untuk mengatur supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan fungsinya ya. Iya. Baik,
Itu dia dengan tema hari ini yang dibahas bersama Ustazah Syarifah Aziza Elsi mengenai wasiat bagi para wanita di bulan Ramadan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan. Amin. Masih ada waktu untuk menerapkan. Amin. Dan kami berdua harus pamit. Terima kasih dan jangan lupa tetap setia menonton program Mutiara Hati tentunya di Kompas TV dan di Radio Mujahidin FM. Kompas TV, independen, terpercaya.